menjadi 112 jiwa. Hari ini menjadi 112 jiwa meninggal dunia dari 3 provinsi, yang artinya bertambah 6 jiwa dari jumlah kemarin. Untuk korban hilang, kita mendapatkan tambahan 1 nama sehingga hari ini terdapat 176 jiwa yang masih terus dilakukan pencarian dan pertolongan oleh tim SAR gabungan di 3 provinsi. Berikutnya ada 498.447 jiwa yang masih mengungsi. Ini terus kita dukung kebutuhan makanan dan non permakanannya, sehingga benar-benar saudara-saudara kita yang saat ini masih berada pada titik-titik pengungsian maupun yang sudah kembali ke rumah atau sementara tinggal di rumah kerabat saudara, ini masih terus kita dukung kebutuhan makanan dan sandangnya. Untuk progres pemulihan dari sektor darat, ini adalah data dari Kementerian PU yang menunjukkan bahwa jalan yang sudah hitam itu sudah bisa ditempuh. Kemudian yang kuning itu masih dalam proses perbaikan. Kemudian titik-titik angka ini adalah titik-titik jembatan dan titik longsor yang saat ini masih dilakukan pembersihan. Bisa kita lihat bahwa ada beberapa jembatan yang sudah fungsional, Meredu, Tepin Mane, Alukulus, Rongka, Welhi, Lempahan, dan Mengkudu. Ini pada umumnya berada pada jalur penghubung antara Biren dan Bener Meriah. Ini merupakan jalur krusial karena salah satu titik atau ruas jalan yang kita harapkan nanti bisa segera terhubung. Kementerian PU menyampaikan bahwa ini targetnya hampir semua dari titik-titik jalan maupun jembatan ini akan diupayakan selesai tidak lebih dari akhir Desember. Teman-teman bisa lihat ada tanggal 20 Desember, 25 Desember, dan 30 Desember. Saat ini melihat peta ini, maka ada 2 kabupaten kota di bagian tengah Aceh, Bener Meriah dan Aceh Tengah, yang saat ini masih sulit ditempuh untuk jalur darat, khususnya kendaraan roda 4. Beberapa dari ruas jalan ini sudah bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2, tapi tentu saja ini belum optimal. Kita akan mengejar seoptimal mungkin untuk bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4 sebelum akhir Desember. Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Salah satu jalur alternatif yang saat ini sedang dikerjakan adalah jalur dari Nagan Raya ke Aceh Tengah. Ini jalur lintas barat. Tinggal satu pengerjaan jembatan Kureng Betong yang saat ini sudah di posisi 70%. Kalau ini bisa selesai di akhir minggu ini, maka akses ke Aceh Tengah itu sudah bisa terbuka dari jalur timur. Kita harapkan tentu saja kalau akses jalan ini tahap demi tahap itu bisa terbuka, dan kita harapkan pada akhir Desember itu sudah bisa ditempuh baik roda 2 dan roda 4, tentu saja arus orang, barang, alat berat, logistik, dan lain-lain itu akan bisa lancar, dan proses pemulihan di awal tahun nanti akan lebih cepat dan signifikan. Ini beberapa titik yang sudah tembus, dan tentu saja ini kita harapkan bisa menjadi contoh juga, dan kita harapkan melalui pendampingan pemerintah segenap entitas masyarakat di 2 provinsi lain, Sumatera Utara dan Aceh, ini juga bisa segera kita lakukan percepatan. Beberapa kemajuan di hari ini untuk PD Jaya, ini sudah mulai konstruksi, itu rencana untuk 135 KK, 27 kopel, ini jadi satu bangunan, ada 5 pintu, direncana dibangun 27 bangunan kali 5 pintu untuk 135 KK. Progres saat ini sekitar 20%, dan kita harapkan dalam 3 minggu ke depan ini sudah bisa selesai. Aceh Tengah, meskipun proses pemulihan akses darat ini masih berjalan, tetapi pemerintah daerah sudah melakukan langkah-langkah menuju tahap transisi darurat.
hari ini sudah dilakukan penyerahan dana pembelian lahan yang digunakan sebagai lokasi huntara dan huntap dari Bupati kepada masyarakat. Ini tentu saja salah satu upaya untuk memastikan nanti status lahan ini benar-benar clean and clear. Jadi tidak ada gugatan masyarakat dan seterusnya. Ini sudah mulai dilakukan dan tentu saja ini kita apresiasi dari Aceh Tengah. Sumatera Barat ini progres terus, pesisir selatan 50 kota, Padang dan Padang Pariaman. Ini Sumatera Barat sudah terus berprogres, Kabupaten Agam seperti terlihat, dan tanah datar ini sudah mulai proses pengecoran satu kopel pertama dan pemasangan tiang-tiang baja ringan. Agam ini juga sudah terlihat nanti di setiap huntara itu juga kita akan pastikan sarana air bersih itu terpenuhi. Meskipun saat ini khususnya Kabupaten Agam banyak titik-titik sambungan jaringan PDAM yang terdampak dan juga sumber airnya, tetapi tidak hanya di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara kita juga membangun beberapa titik sumur bor yang nantinya bisa menjamin kebutuhan masyarakat tidak hanya di lokasi hunian sementara dan hunian tetap nantinya, tetapi juga di titik-titik yang saat ini jaringan PDAM belum bisa dipulihkan. Aceh Tamiang misalnya kita sudah mencoba untuk mulai mengebor sekitar 27 titik sumur bor. Ini kerja bersama TNI, Polri, relawan, organisasi masyarakat, dan semua entitas yang terlibat di Aceh Tamiang, sehingga secara bertahap nanti ketika jaringan PDAM bisa bertahap dipulihkan, tetapi kebutuhan air bersih masyarakat itu bisa ditutup, dipenuhi dari sumur bor maupun truk tangki yang terus kita jalankan. Kemudian untuk operasi modifikasi cuaca, nanti ini mungkin Pak Andri dari BMKG juga akan menjelaskan. Operasi modifikasi cuaca dari awal BNPB bersama BMKG terus memadukan koordinasi dan kegiatan. Sekali lagi ini adalah armada paling besar yang pernah kita kerahkan untuk satu operasi modifikasi cuaca dalam satu hamparan kawasan. Saat ini Aceh ada 4 pesawat, Sumatera Utara ada 2 pesawat, dan Sumatera Barat ada 3 pesawat. Ini terus kita lakukan sampai nanti BMKG menyampaikan mungkin untuk cuaca sudah bisa tanpa modifikasi cuaca. Tetapi hingga nanti tahap transisi darurat sampai huntara terbangun, sampai pemulihan akses jalan selesai dilakukan, ini operasi modifikasi cuaca akan terus kita lakukan untuk menjamin bahwa pemulihan infrastruktur fisik yang kita lakukan tidak terganggu oleh potensi bencana susulan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.